Widya dan Antok berdiri di depan sebuah rumah panggung tua di pinggiran desa. Meski terlihat lusuh, rumah itu masih kokoh, dengan halaman belakang yang luas, ditumbuhi pohon-pohon rindang dan rerumputan liar yang menjalar kemana-mana. Ada juga aliran sungai kecil melintasi halaman itu. Ini luas banget ya. Widya tersenyum sambil membayangkan anak-anak mereka nanti bermain di halaman itu. Antok mengangguk. Iya. Susah cari rumah dengan halaman segede ini di harga segini. Mereka tahu rumah ini sudah lama kosong. Pemilik sebelumnya menjualnya dengan harga murah, jauh lebih murah dibanding rumah lain di sekitar sini. Namun, mereka tidak terlalu memikirkan alasan di baliknya. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas untuk memiliki rumah sendiri tanpa harus berhutang terlalu banyak. Setelah akad jual beli selesai, mereka segera pindah. Tetangga sekitar tampak ramah, meski beberapa orang tua sempat menunjukkan ekspresi ragu saat mereka bercerita bahwa mereka membeli rumah itu. "Kalian yakin mau tinggal di situ?" tanya seorang ibu tua di warung dekat rumah. Antok mengangguk. "Kenapa, Bu?" Si ibu hanya tersenyum samar. "Nggak apa-apa, semoga betah ya." Malam pertama di rumah baru terasa sunyi. Mereka belum sempat memasang banyak perabot. Jadi suara langkah kaki mereka menggema di lantai kayu tua. Angin malam berdesir di luar, menggoyangkan dahan pohon yang menjulang di halaman belakang. Saat akan tidur, Widya memandang keluar jendela kamar yang menghadap ke halaman. Ada sesuatu yang terasa aneh. Bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan dengan kata-kata, tapi seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan di luar sana. "Antok?" panggilnya pelan. "Ya." Antok sudah berbaring, nyaris tertidur. "Nggak apa-apa." Widya menggeleng pelan, berusaha mengabaikan perasaan aneh itu. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Esoknya, mereka mulai menata rumah, membersihkan halaman, dan mengecat dinding yang kusam. Semua terasa normal. Bahkan setelah berminggu-minggu tinggal di sana, tidak ada kejadian aneh seperti yang sering diceritakan dalam kisah-kisah rumah angker. Hingga akhirnya, Widya menyadari satu hal. Rumah ini memang diam, terlalu diam. Tidak ada suara burung di pagi hari, tidak ada jangkrik saat malam tiba, bahkan suara angin pun terasa hampa. Dan di suatu malam, saat dia menatap ke arah halaman belakang dari jendela kamar, dia mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara tawa lirih, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Tapi, bukankah halaman belakang itu kosong? Widya terdiam, jantungnya berdegup kencang. Tawa lirih itu terdengar samar, seperti datang dari kejauhan. Ia menajamkan pendengarannya, memastikan bahwa itu bukan sekadar imajinasinya. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini, tawa renyah anak kecil, diiringi langkah-langkah ringan di rumputan halaman belakang. Widya menelan ludah. Dengan ragu, ia mendekat ke jendela dan mengintip keluar. Cahaya bulan yang redup menerangi halaman, menampilkan pohon besar di tengah-tengah tanah luas yang kini tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Namun, tak ada siapa-siapa di sana. "Nggak mungkin," bisiknya pada diri sendiri. Ia menghela napas, mencoba berpikir logis. Mungkin itu suara dari rumah tetangga. Mungkin ada anak-anak yang masih bermain meski sudah larut malam. Namun, saat ia mendengarkan lebih saksama, kesunyian kembali menyelimuti. Tidak ada suara lain, bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Widya merapatkan gorden dan berbalik, terkejut mendapati Antok yang kini duduk di tempat tidur sambil mengocek matanya. "Kamu ngapain?" tanyanya dengan suara serak karena baru terbangun. Widya ragu sejenak. Ia tidak ingin membuat suaminya khawatir atau berpikir bahwa dirinya hanya berhalusinasi. "Enggak, tadi kayaknya ada suara anak-anak main di luar," jawabnya, berusaha terdengar santai. Antok menatapnya sejenak sebelum menguap dan kembali merebahkan diri. "Udah tidur aja. Mungkin suara dari jalan." Widya mengangguk, meski hatinya masih tidak tenang. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini, Widya terbangun sekitar pukul 3 dini hari karena suara yang lebih mengganggu. Suara tangisan bayi, lirih dan menyayat hati. Ia langsung menoleh ke arah jendela. Namun suara itu tidak berasal dari luar. Ia mendengarnya
dari dalam rumah. Dengan napas tertahan, Widya menoleh ke arah ruang tamu yang remang-remang. Ia bisa merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada sesuatu yang menghalanginya untuk bergerak. Tangisan bayi itu semakin jelas, menggema di dalam rumah mereka yang seharusnya kosong. Widya mencoba membangunkan Antok, namun suaminya tidur terlalu lelap, seakan ada sesuatu yang membuatnya tak bisa mendengar suara tersebut. Dan saat ia mulai membaca doa dalam hati, suara tangisan itu perlahan memudar, digantikan oleh suara lain. Langkah kaki kecil, banyak. Seperti ada sekelompok anak kecil yang berlari-lari di dalam rumah mereka. Widya membeku di tempat. Langkah kaki kecil itu berlarian di lantai kayu, mengitari ruang tamu dan lorong rumah. Suaranya ringan, cepat, dan seolah bermain-main. Tapi entah kenapa, Widya merasakan sesuatu yang janggal. Ia mencoba menoleh ke arah Antok, berharap suaminya terbangun. Tetapi Antok tetap terlelap, seakan suara itu tidak menjangkaunya. Dengan tangan gemetar, Widya meraba-raba ponselnya di meja samping tempat tidur. Ia menyalakan senter dan mengarahkan cahaya keluar kamar. Tidak ada apa-apa. Lorong rumah terlihat kosong. Namun, tepat saat ia akan mematikan lampu senter, terdengar suara langkah kaki berjalan. Lalu tiba-tiba, langkah-langkah itu berhenti, tepat di depan pintu kamar mereka. Widya menahan napas. Dadanya berdegup kencang. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berdiri di balik pintu, mengintainya. Perlahan, gagang pintu bergerak. Pintu terbuka sedikit, hanya beberapa senti, cukup untuk membuat Widya melihat kegelapan pekat di baliknya. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada anak kecil, tidak ada makhluk apapun. Tapi dia tahu ada sesuatu di sana. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Widya memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia menguatkan niat, lalu menyentakkan tangannya untuk menutup pintu kembali. Suara langkah kaki itu menghilang. Malam kembali sunyi. Keesokan harinya, Widya bangun dengan tubuh lemas. Ia tidak bisa tidur setelah kejadian semalam. Ia ingin menceritakan semuanya kepada Antok, tapi suaminya sedang sibuk bersiap untuk berangkat kerja. Namun, sebelum ia sempat bicara, rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba menyerang perutnya. Antok, Widya mencengkeram perutnya dengan ekspresi kesakitan. Antok yang baru saja memakai sepatu langsung berlari mendekatinya. "Widya, kamu kenapa?" Widya tidak bisa menjawab. Tubuhnya terasa lemas, dan ia mulai merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara kakinya. Saat melihat ke bawah, napasnya tercekat. Darah. Di rumah sakit, dokter menghela napas panjang setelah memeriksa kondisi Widya. "Saya turut prihatin. Janinnya tidak bisa diselamatkan." Widya hanya bisa menatap kosong ke arah langit-langit. Ini adalah kehamilan pertamanya, dan sekarang semuanya hilang dalam sekejap. Antok menggenggam tangannya erat. "Kenapa, Dok? Padahal dia baik-baik saja kemarin," dokter menggeleng. "Kami tidak menemukan penyebab medis yang jelas. Terkadang, keguguran terjadi begitu saja." Antok menunduk. Pikirannya berkecamuk. Namun, ia tetap berusaha menenangkan istrinya yang masih syok. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Widya duduk termenung di kamar. Ia tidak menangis, hanya diam, seperti jiwanya ikut menghilang bersama bayi mereka. Dan di tengah kesunyian malam, suara itu terdengar lagi. Tawa lirih seorang anak kecil. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat, seakan sedang menertawakannya. Widya duduk diam di tepi ranjang. Cahaya lampu kamar temaram, memantulkan bayangannya di cermin kecil di atas meja rias. Sejak pulang dari rumah sakit, ia merasa kosong. Perutnya masih terasa nyeri, tetapi bukan itu yang membuatnya tak bisa tidur. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan, perasaan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Antok duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. "Sayang, kita bisa coba lagi nanti. Dokter bilang kamu masih bisa hamil." Widya tidak menjawab. Matanya masih kosong, menatap lurus ke depan. Di luar, angin berdesir melewati pepohonan di halaman belakang. Suara dedaunan bergesekan seharusnya menenangkan. Tapi malam ini, suara itu terasa aneh.
seperti ada yang berbisik di sela-selanya. Langkah kaki kecil kembali terdengar. Kali ini lebih lambat, seakan sesuatu berjalan perlahan menuju kamar mereka. Widya menoleh cepat. "Kamu dengar itu?" Antok mengerutkan kening. "Dengar apa?" Widya berdiri, matanya liar mencari sumber suara. Langkah kaki itu, ada anak kecil yang berjalan di dalam rumah ini. Antok menatapnya dengan cemas. "Sayang, kamu terlalu stres. Ayo kita istirahat." Widya ingin berteriak bahwa dia tidak gila, bahwa dia benar-benar mendengar sesuatu, tetapi ketika ia menatap wajah suaminya, ia tahu Antok tidak akan percaya. Dengan berat hati, ia kembali duduk dan mencoba memejamkan mata. Namun, di dalam kegelapan tidurnya, mimpi buruk datang menghampiri. Widya berdiri di halaman belakang rumah. Tanah di bawahnya terasa basah dan dingin, seakan baru saja diguyur hujan, meskipun langit di atasnya kelam tanpa tanda-tanda badai. Di sekelilingnya, suara bayi menangis menggema, menyayat hati. Ia mencoba mencari sumber suara, tetapi yang ia lihat hanya kabut pekat yang menyelimuti halaman. Lalu, dari tengah kabut, muncul sosok wanita tua berbaju lusuh. Matanya cekung dan bibirnya menyeringai menyeramkan. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah lambat, tangannya terulur ke arah Widya. "Serahkan saja bayimu padaku." Suaranya lirih namun menembus relung hati Widya. Widya mundur, mencoba berlari, tetapi tanah di bawahnya terasa lengket, seperti lumpur yang menahan kakinya. Suara bayi menangis semakin keras, menusuk telinga. "Serahkan saja, dia akan punya banyak teman bermain." Wanita itu semakin dekat, wajahnya semakin jelas. Kulitnya keriput dengan bercak hitam menyerupai luka bakar. Tangannya yang kurus dan panjang hampir menyentuh perut Widya. Widya terbangun dengan teriakan tertahan. Antok terkejut dan langsung memeluknya. "Widya, astagfirullah, kamu mimpi apa?" Widya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia memegang perutnya secara refleks, memastikan bahwa ia masih aman. Antok mengusap punggungnya. "Udah, tenang. Cuma mimpi." Widya ingin percaya bahwa itu hanya mimpi, tapi firasatnya mengatakan lain. Dan saat ia menoleh ke arah jendela, matanya membelalak. Di luar, di halaman belakang yang gelap, ada sosok kecil berdiri di bawah pohon besar. Sosok itu menyerupai anak kecil, tetapi tidak memiliki wajah. Bulan demi bulan berlalu, Widya kembali hamil. Mereka bahagia, meskipun bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti hati Widya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat kandungannya memasuki bulan ketiga, gangguan semakin menjadi-jadi. Tangisan bayi yang awalnya lirih kini terdengar jelas, seakan ada bayi sungguhan di rumah mereka. Kadang, Widya melihat bayangan kecil berlari di sudut matanya. Kadang, ia merasa ada yang duduk di pinggir tempat tidur mereka, meski tak ada siapa-siapa di sana. Puncaknya terjadi suatu malam. Widya terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya. Ia membuka mata dan hampir berteriak ketika melihat sebuah tangan kecil mencengkeram ujung selimutnya. Tangan kecil itu berwarna pucat, dengan kuku-kuku yang panjang dan kotor. Perlahan, tangan itu menarik selimut lebih kuat, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan. Widya berusaha menjerit, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tepat saat tangan itu hampir menyentuh perutnya, suara adzan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Seketika, tangan itu lenyap. Udara dingin yang menyesakan menghilang, digantikan dengan kehangatan yang perlahan kembali menyelimuti tubuh Widya. Namun, kelegaan itu hanya sementara. Beberapa jam kemudian, rasa sakit yang sama menyerang perutnya lagi. Ia berusaha menyangkalnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa kali ini ia akan baik-baik saja. Namun, saat darah kembali mengalir di antara kakinya, Widya tahu ia kehilangan anaknya lagi. Di ruang rumah sakit, Widya hanya bisa menatap kosong keluar jendela. Ia tidak menangis kali ini, tidak ada air mata yang tersisa. Antok menggenggam tangannya erat, tetapi Widya hampir tidak merasakan sentuhan itu. Ia hanya bisa mendengar suara-suara di dalam kepalanya. Suara bayi menangis, suara langkah-langkah kecil, dan suara wanita tua itu yang terus berbisik di telinganya.
serahkan saja bayimu padaku. Antok merasa ada yang tidak beres. 2 kali Widya hamil, 2 kali pula keguguran terjadi. Jika ini sekadar musibah, kenapa selalu diiringi dengan gangguan aneh? Suara bayi menangis, langkah-langkah kaki kecil, bahkan mimpi buruk yang berulang. Widya semakin tenggelam dalam kesedihan. Ia jarang bicara dan lebih banyak mengurung diri di kamar. Matanya cekung, tubuhnya lemah. Seakan ada sesuatu yang perlahan menyedot energi hidupnya. Suatu malam, saat Antok mencoba menenangkan istrinya yang kembali terbangun karena mimpi buruk, ia teringat pada temannya di kantor, Dimas. Dimas pernah bercerita bahwa rumah orang tuanya dulu juga pernah diganggu makhluk halus, sampai akhirnya mereka meminta bantuan seorang ustadz. Besok paginya, di kantor, Antok mendekati Dimas. "Dim, aku mau tanya, dulu yang bantu beresin gangguan mistis di rumah orang tua kamu siapa?" Dimas menatap Antok dengan raut serius. "Kenapa Tok ada gangguan di rumah kamu?" Antok ragu sejenak, tapi akhirnya ia menceritakan semuanya, dari suara tangisan bayi, langkah kaki di malam hari, hingga 2 keguguran Widya. Wajah Dimas berubah tegang. "Ini nggak biasa Tok, kayaknya ada yang lebih besar di rumah itu. Aku kenal seorang ustadz, namanya Ustadz Ibrahim. Orangnya baik dan paham soal gangguan begini. Aku coba hubungi ya." Antok mengangguk cepat. "Tolong Dim, aku takut sesuatu yang gak kelihatan ini bakal terus-terusan ganggu Widya." Beberapa hari kemudian, Ustadz Ibrahim datang ke rumah mereka. Begitu memasuki pekarangan, raut wajahnya langsung berubah. Ia menghela napas panjang dan memejamkan mata sejenak, seperti merasakan sesuatu. "Ada yang salah dengan halaman belakang rumah ini," gumamnya. Antok menatapnya kaget. "Kenapa Ustadz?" Ustadz Ibrahim tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke halaman belakang, menelusuri setiap sudut dengan tatapan penuh kehati-hatian. Di bawah pohon besar di tengah halaman, ia berhenti. Tangannya menyentuh batang pohon, lalu matanya menatap tajam ke tanah di bawahnya. Ada jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Widya, yang sejak tadi diam, tiba-tiba merinding. Ia memegangi lengannya sendiri, merasa hawa dingin yang sangat menusuk. Ustadz Ibrahim berbalik menghadap mereka. "Kalian harus tahu, tempat ini menyimpan sejarah kelam." Antok menelan ludah. "Maksud Ustadz?" Ustadz Ibrahim menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak tahu pasti, tapi jiwa-jiwa yang terjebak di halaman ini, kebanyakan adalah anak-anak. Sebagian dari mereka sudah berada di sini terlalu lama, hingga berubah menjadi jin yang lebih kuat. Mereka tidak ingin pergi. Mereka mencari teman." Widya mencengkeram tangan Antok erat. "Mereka mengambil bayi-bayi kami." Suaranya gemetar. Ustadz Ibrahim mengangguk perlahan. "Bisa jadi begitu. Mereka tidak punya jasad lagi. Mereka hanya roh yang tersesat. Saat kau hamil, mereka mencoba menarik jiwa bayi dalam kandunganmu untuk menemani mereka di alam sana." Widya mulai menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Antok berusaha menenangkan istrinya, lalu menatap Ustadz Ibrahim dengan wajah penuh kecemasan. "Apa yang harus kami lakukan, Ustadz?" Ustadz Ibrahim menghela napas. "Sebelum kita berbuat sesuatu, kita harus tahu dulu sejarah rumah ini." Antok langsung mulai melakukan riset. Ia bertanya pada tetangga-tetangga lama yang sudah tinggal di daerah itu sejak dulu. Sebagian besar dari mereka enggan bicara, seperti ada sesuatu yang mereka takutkan. Hingga akhirnya, seorang nenek tua bernama Mbah Surti mau berbagi cerita. "Saya ingat dulu rumah itu pernah dihuni oleh seorang dukun beranak. Bu Lasmi namanya," ujar Mbah Surti dengan suara pelan. "Dia bukan dukun beranak biasa, dia terkenal bisa membantu persalinan, tapi juga sering mengurus bayi-bayi yang tidak diinginkan." Antok mengerutkan kening. "Maksudnya Mbah?" Mbah Surti menatapnya dengan sorot mata dalam. "Banyak perempuan datang ke rumah itu dalam keadaan hamil, tapi tidak semua dari mereka pulang dengan bayi. Ada yang pulang sendirian menangis dan tak pernah kembali lagi." Jantung Antok berdegup kencang. "Lalu, Bu Lasmi kemana?" Mbah Surti menghela napas berat. "Tahun 99, polisi menangkapnya. Ada kasus besar waktu itu.
Katanya, ada seorang perempuan yang nyawanya melayang setelah menjalani persalinan di rumah itu. Setelah diselidiki, ditemukan banyak janin yang dikubur di halaman belakang. Antok merasa tenggorokannya mengering. Tunggu, jadi halaman belakang rumah saya? Mbah Surti mengangguk pelan. Iya nak, mungkin bayi-bayi yang dulu dikuburkan di sana masih penasaran atau mereka masih tersisa di tempat itu. Malam itu, Antok menceritakan semuanya kepada Ustadz Ibrahim dan Widya. Widya semakin ketakutan. Semua kejadian yang mereka alami akhirnya mulai masuk akal. Gangguan yang terus terjadi bukan sekadar keisengan makhluk halus biasa. Ada jiwa-jiwa yang benar-benar terjebak di halaman rumah mereka. Ustadz Ibrahim menghela napas panjang. Ini bukan sekadar gangguan, ini tempat yang telah ternoda oleh perbuatan zalim di masa lalu. Jiwa-jiwa ini perlu dibebaskan. Widya menatap Ustadz Ibrahim penuh harap. Apa yang bisa kami lakukan, Ustadz? Ustadz Ibrahim menatap mereka dengan penuh keyakinan. Kita harus membersihkan halaman belakang itu. Kita harus mengembalikan jasad mereka ke tempat yang lebih layak. Dan kita harus mengirimkan doa-doa agar mereka bisa pergi dengan tenang. Antok dan Widya saling berpandangan. Mereka tahu, ini bukan tugas yang mudah. Tapi mereka juga tahu, mereka tidak bisa hidup dalam ketakutan selamanya. Dan mereka harus melakukannya sebelum jiwa-jiwa itu kembali mengambil sesuatu dari mereka, atau lebih buruk lagi, membawa Widya pergi bersama mereka. Pagi itu, Antok, Widya, dan Ustadz Ibrahim berdiri di halaman belakang, menatap tanah yang sudah lama mereka abaikan. Pepohonan rindang menjulang tinggi, menutupi sebagian besar sinar matahari, menciptakan bayangan suram yang terasa lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup pelan, tetapi membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Beberapa tetangga dan jamaah dari masjid setempat telah berkumpul untuk membantu. Ada Pak Rahman Ketua RT, Pak Amir yang biasa mengurus pemakaman, serta beberapa pria dewasa lainnya yang bersedia membantu penggalian. Mereka membawa cangkul, sekop, dan kantong kain putih untuk berjaga-jaga jika sesuatu ditemukan di dalam tanah. Widya berdiri di dekat pintu belakang. Tangannya gemetar. Sejak tadi ia merasa mual dan kepalanya pusing. Tapi ia tahu ini bukan karena fisiknya yang lemah. Ada perasaan takut yang merayap. Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari bayang-bayang pepohonan. Bismillah, Ustadz Ibrahim berucap, memulai doa sebelum penggalian dimulai. Cangkul pertama menancap ke tanah, diikuti oleh sekop-sekop yang mulai menggali perlahan. Pada awalnya, hanya tanah lembab yang terlihat, bercampur dengan akar-akar pohon yang menjalar. Namun, setelah 1 jam menggali di sekitar pohon besar, salah satu pria tiba-tiba berteriak, "Pak Ustadz, ada sesuatu di sini." Mereka semua bergegas mendekat. Seorang pria mengangkat sesuatu dari dalam tanah, sepotong tulang kecil, tidak lebih besar dari jari kelingking orang dewasa. Tulang itu masih bersih, seakan tanah yang menutupinya tidak mampu mengurai sisa-sisa tubuh yang terkubur di sana. Widya langsung merasa dadanya sesak. Antok menggenggam tangannya erat, memastikan istrinya tetap tenang. Penggalian berlanjut, dan makin dalam mereka menggali, makin banyak yang mereka temukan. Potongan-potongan tulang kecil, beberapa masih bersatu membentuk kerangka mungil. Sebagian lainnya sudah tercerai-berai, bercampur dengan tanah pekat. Beberapa kain lusuh yang sudah hancur juga ditemukan. Mungkin dulunya adalah selimut atau kain pembungkus bayi. Pak Amir, yang biasa mengurus pemakaman, mengusap wajahnya dengan napas berat. Astagfirullah, ini semua adalah bayi-bayi yang tidak berdosa. Widya mulai menangis. Tubuhnya lemas, dan jika tidak ditahan oleh Antok, ia mungkin sudah jatuh terduduk. "Pak Ustadz," suara Pak Rahman bergetar. "Ini jumlahnya banyak sekali." Ustadz Ibrahim mengangguk, wajahnya penuh duka. Mereka tidak mendapatkan tempat peristirahatan yang layak. Mereka dibuang begitu saja, ditinggalkan tanpa doa, tanpa nama. Malam itu, setelah semua sisa jasad dikumpulkan dan dibungkus kain kafan, mereka melakukan sholat gaib dan tahlilan bersama. Ustadz Ibrahim memimpin doa panjang, meminta agar jiwa-jiwa yang tersesat itu diterima di sisi Allah dan tidak lagi gentayangan di tempat ini.
Ketika doa terakhir diucapkan, angin bertiup kencang dari arah halaman belakang, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang dingin. Sejenak, semua orang merasakan ketenangan yang aneh, seolah udara di sekitar mereka menjadi lebih ringan. Namun, Widya masih merasakan sesuatu. Saat ia menatap ke arah pohon besar, ia bisa melihat sesosok bayangan kecil berdiri di antara batangnya. Sosok itu menyerupai anak kecil, tapi matanya kosong. Sebelum sosok itu lenyap bersama hembusan angin, Widya mendengar suara lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Terima kasih." Setelah malam penggalian itu, rumah mereka terasa jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara tangisan bayi, tidak ada langkah-langkah kaki di tengah malam. Widya mulai merasa lebih baik, meskipun butuh waktu untuk pulih dari trauma yang mendalam. Beberapa bulan kemudian, dokter menyatakan bahwa Widya kembali hamil. Kali ini, kehamilannya terasa berbeda. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada gangguan aneh. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Widya merasa damai. Saat bayi mereka lahir, seorang bayi perempuan yang cantik, mereka memberi nama yang memiliki arti khusus, Aisyah, yang berarti hidup. Mereka tidak pernah melupakan bayi-bayi yang terkubur di halaman belakang rumah mereka. Setiap malam, Antok dan Widya selalu menyempatkan diri untuk berdoa bagi jiwa-jiwa itu, berharap mereka kini telah menemukan ketenangan di tempat yang lebih baik. Dan halaman belakang yang dulu menjadi tempat kematian, kini menjadi tempat kehidupan, tempat di mana Aisyah kecil bermain di bawah langit biru yang cerah.